Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini dengan sehat meskipun secara virtual. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Sultan Mubarok MM selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Filsafat Ekonomi Islam kelas A ini. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai filsafat sebagai hakikat kebijaksanaan manusia. Pada minggu ini, pada pertemuan ini, kami dari pemakalah kelompok 2 akan memaparkan mengenai pemikiran filsafat Yunani dan Barat. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Dari kelompok 2, yang pertama Hesti Wijayanti NIM 4318007, kemudian Novia Agustina 4318060, dan saya sendiri Quraini Nurdinia NIM 4318092. Nah, pada pertemuan kali ini ada pokok-pokok pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu Yunani kuno hingga abad pertengahan. Kemudian filsafat pasca Renaissance yaitu abad 17 sampai dengan sekarang. Kemudian Yunani kuno sebagai pusat filsafat dan peradaban. Dan yang terakhir adalah Al-Quran, sumber segala sumber ilmu dari awal hingga akhir zaman. Adapun pembagiannya nanti untuk Yunani kuno hingga abad pertengahan akan disampaikan oleh Hesti. Adapun filsafat pasca Renaissance akan disampaikan oleh Novia. Dan saya sendiri akan memaparkan mengenai Yunani kuno, pusat filsafat dan peradaban, dan Al-Quran sebagai sumber segala sumber ilmu dari awal hingga akhir zaman. Nah, mari kita mulai saja. Dimulai dari Hesti, silahkan menjelaskan mengenai Yunani kuno hingga abad pertengahan. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai Yunani kuno hingga abad pertengahan. Yang pertama, masa Yunani kuno. Filsafat Yunani dalam sejarah filsafat dapat dikatakan sebagai tonggak munculnya filsafat. Sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, di wilayah Yunani muncullah pemikir-pemikir yang disebut filosof alam. Objek yang dijadikan dalam persoalan ini yaitu mengenai alam atau kosmos, karena tujuan filosof mereka yaitu memikirkan soal alam besar, dari mana terjadi alam, itulah yang menjadi sentral persoalan bagi mereka. Pemikiran yang demikian itu merupakan pemikiran yang sangat maju, rasional, dan radikal. Karena pada saat itu, kebanyakan orang hanya menerima keadaan alam yang dapat ditangkap oleh indera tanpa mempersoalkan lebih jauh, serta juga puas menerima dongeng, cerita, ataupun keterangan mengenai kejadian alam yang masih menjadi sumber mayoritas yang dipercayai pada masa itu, yang bisa dikenal sebagai mitologi. Pada masa Yunani kuno, banyak bermunculan ilmuwan yang terkemukan, yaitu antara lain Thales, Pythagoras, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Yang pertama Thales, tahun 624 sampai 545 sebelum Masehi. Thales telah menggebrak pola berpikir mitologis dari masyarakat Yunani dalam menjelaskan segala sesuatu. Thales merupakan filsuf pertama sebelum masa Socrates. Thales berpendapat bahwa zat utama yang menjadi dasar dari segala materi yaitu air. Pada zamannya, ia menjadi filsuf yang mempertanyakan isi dasar alam. Yang kedua yaitu Pythagoras, tahun 580 sampai 500 sebelum Masehi. Pythagoras dikenal sebagai bapak bilangan. Selain itu, Pythagoras juga berhasil membuat lembaga pendidikan yang disebut Pythagoras Society. Setelah itu, dalam ilmu ukur dan aritmatika, ia berhasil menyumbang teori mengenai bilangan, pembentukan benda, dan menemukan hubungan antara nada dengan panjang dawai. Yang ketiga yaitu Socrates, tahun 469 sebelum Masehi sampai 399 sebelum Masehi. Sumbangsih Socrates yang paling penting bagi pemikiran Barat yaitu metode penyelidikannya, yang dikenal sebagai metode Elonches, di mana metode tersebut banyak diterapkan untuk menguji konsep moral yang pokok. Dengan demikian, Socrates dikenal sebagai bapak dan sumber etika atau filsafat moral serta filsafat secara umum.
Yang keempat yaitu Plato, tahun 427 sebelum Masehi sampai 347 sebelum Masehi. Pemikiran Plato yang terpenting yaitu berkaitan dengan pembagian realitas ke dalam dua bagian, yaitu realitas atau dunia yang hanya terbuka bagi rasio dan dunia yang terbuka bagi panca indera. Dunia pertama terdiri dari ide-ide dan dunia kedua adalah dunia jasmani atau panca indera. Dunia ide sifatnya sempurna dan tetap, sedangkan dunia jasmani selalu berubah. Karya Plato yang paling terkenal yaitu Republik Politia. Yang kelima yaitu Aristoteles pada tahun 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi. Kontribusi Aristoteles yang paling penting adalah masalah logika dan teologi atau metafisika. Logika Aristoteles yaitu suatu cara berpikir yang teratur berdasarkan hubungan sebab akibat. Ia adalah yang pertama kali membentangkan cara berpikir teratur dalam suatu sistem yang intisarinya adalah silogisme, yaitu menarik kesimpulan dari kenyataan umum atas hal yang khusus. Masa Aristoteles merupakan masa keemasan keilmuan bangsa Yunani. Saya akan menyampaikan materi Yunani kuno hingga abad pertengahan. Pada masa abad pertengahan, semenjak meninggalnya Aristoteles, filsafat terus mengalami perkembangan dan mendapatkan kedudukan penting dalam kehidupan pemikiran manusia. Pemikiran filsafat abad pertengahan bercirikan teosentris atau kebenaran berpusat pada wahyu Tuhan. Hal ini disebabkan karena pada masa ini pengaruh terbesar dalam kehidupan manusia adalah agama Kristen, termasuk dalam bidang pemikiran. Pada masa ini, terdapat upaya-upaya para filsuf untuk menyatukan antara pemikiran rasional dengan wahyu Tuhan, sehingga dapat dipandang sebagai upaya sintesa antara kepercayaan dan akal. Kondisi ini terjadi di kalangan umat Islam yang mencoba melihat ajaran Islam dengan sudut pandang filsafat atau rasional. Hal ini akan dimungkinkan mengingat begitu kuatnya pengaruh pemikiran-pemikiran ahli filsafat Yunani. Oleh sebab itu, agama perlu dicarikan landasan filosofisnya agar menjadi suatu keyakinan yang rasional. Filsafat pasca Renaissance atau abad 17 sampai sekarang. Abad ke-17 sebagai kelanjutan berikutnya mengharuskan manusia menggunakan rasio, jelasnya rasio yang dilandasi empiri, agar bisa menguasai dunia. Pada abad ini pula, timbul rasionalisme dan empirisme yang mendorong bangkitnya ilmu pengetahuan. Ciri-ciri filsafat Renaissance ada pada filsafat modern. Tokoh pertama filsafat modern adalah Descartes. Pada filsafatnya, kita menemukan ciri-ciri Renaissance tersebut. Ciri itu antara lain ialah menghidupkan kembali rasionalisme Yunani atau Renaissance, individualisme, humanisme, lepas dari pengaruh agama, dan lain-lain. Filsafat pada abad 17. Pada sekitar abad ke-17 Masehi, muncul dua aliran besar filsafat, yaitu yang pertama, rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme adalah paham yang mengajarkan bahwa sumber pengetahuan satu-satunya adalah rasio atau akal. Kemudian yang kedua, empirisme. Empirisme adalah aliran yang mengajarkan bahwa sumber pengetahuan yang benar adalah pengalaman atau lewat indera. Kemudian filsafat pada abad 18. Masa ini dinamakan Enlightenment, karena pada masa ini manusia mencari cahaya baru dalam rasionya. Ciri utama dari masa ini adalah perkembangan pesat ilmu pengetahuan seperti fisika. Ilmuwan besar dan terkenal pada masa ini adalah Isaac Newton, karena rasio mendapatkan tempat terhormat dan menjadi pusat perhatian. Maka orang mulai meragukan wahyu dan otoritas agama. Lalu, filsafat abad ke-19. Pada abad ke-19, muncul aliran-aliran besar seperti idealisme Jerman, positivisme, dan materialisme.
Idealisme Jerman adalah aliran yang mempunyai pandangan bahwa tidak ada realitas objektif dari dirinya sendiri. Kemudian aliran positivisme berpendapat bahwa manusia tidak pernah lebih dari fakta-fakta dan manusia tidak pernah mengetahui di balik fakta. Sedangkan materialisme merupakan aliran yang berpandangan bahwa seluruh realitas terdiri dari materi. Kemudian filsafat pada abad ke-20. Pada abad ke-20, terjadi pergeseran gaya berpikir dan corak pemikiran filsafat. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti revolusi industri, revolusi Prancis, serta meletusnya Perang Dunia I dan II. Aliran filsafat yang berkembang pada masa kontemporer adalah pragmatisme, fenomenologi, filsafat analitik, eksistensialisme, strukturalisme, dan teori kritis. Kemudian yang ketiga yaitu Yunani kuno, pusat filsafat dan peradaban. Jadi Yunani itu merupakan pusat peradaban tertua di Eropa, di mana tingginya tingkat peradaban Yunani itu dipengaruhi oleh faktor keadaan alam dan penduduknya. Bangsa Yunani ini pencampuran darah antara bangsa pendatang dari padang rumput sekitar Laut Kaspia dan penduduk asli yang mengusahakan pertanian. Pada masa kejayaan Yunani, banyak dibangun kuil dengan gaya Doria Athena. Tata pemerintahan Athena digariskan oleh Solon pada tahun 549 sebelum Masehi. Negarawan ini melakukan beberapa pembaruan, antara lain menghapus perbudakan dan memulihkan hak rakyat sipil. Jika di Sparta, para warga mempunyai kewajiban untuk melayani negara sebelumnya, maka kalau di Athena hak warga dijamin oleh negara. Filsuf Yunani dianggap sebagai konseptor yang meletakkan dasar-dasar alam pikiran filsafat Eropa. Filsafat bangsa Yunani banyak diterjemahkan dan ditafsirkan oleh para filsuf Islam dan melalui kesusastraan Islam. Inilah buah pikiran filsafat Yunani masuk ke Persia dan negara-negara Asia lainnya. Kemudian Al-Quran sumber segala sumber ilmu dari awal hingga akhir zaman. Jadi Al-Quran ini kan merupakan mukjizat yang paling besar ya. Nah, isinya itu selalu relevan dengan kehidupan, serta ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya merupakan anugerah bagi kita semua. Salah satu kemukjizatan Al-Quran yang paling utama adalah hubungannya dengan sains dan ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah buku induk pengetahuan, di mana tidak ada satu perkara apapun yang terlewatkan. Semuanya tercover di dalamnya yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah, sesama manusia, alam, lingkungan, ilmu akidah, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu empiris, dan lain sebagainya. Selain itu, Islam juga menjadikan sistem ijtihad sebagai dasar-dasar epistemologi dalam filsafat Islam, sehingga dalam perkembangannya menimbulkan berbagai macam aliran pemikiran dalam dunia Islam. Nah, diskursus tentang epistemologi di kalangan para intelektual Islam maupun Barat pada abad modern ini seiring lajunya perkembangan sains di Barat menjadikan daya tarik tersendiri untuk dikaji dan dikupas tuntas. Sebab hal ini memunculkan polemik radikal di kalangan mereka tentang apakah ilmu itu bebas nilai, free value, atau syarat dengan nilai, by product. Nah, karena ilmu barat sekuler tidak dibangun di atas wahyu dan kepercayaan agama, namun berdasarkan tradisi budaya yang diperkuat dengan spekulasi filosofis yang terkait dengan kehidupan sekuler yang memusatkan manusia sebagai makhluk rasional. Tentu hal ini sangat bertolak belakang dengan konsep ilmu yang berlandaskan agama, khususnya agama Islam. Hal ini bisa kita telusuri dari sejarah umat Islam terdahulu. Dimulai dari perkembangan ilmu pada masa Nabi Muhammad SAW hingga mengalami puncak kemajuan keilmuan pada masa dinasti Abbasiyah. Kemajuan ilmu ini bukan berarti bahwa umat Islam meninggalkan keyakinan sebagai seorang muslim, karena tujuan utama ilmu dalam Islam adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan semua pemaparan yang telah kami sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa filsafat dan agama adalah kekuatan yang mewarnai dunia. Filsafat pada dasarnya adalah akal, agama pada pokoknya adalah iman.
hati dan rasa. Oleh karena itu, wajarlah bila perkembangan budaya selalu dilatar belakangi oleh pertentangan antara akal, hati, antara rasio dan iman, antara filsafat dan agama. Hal ini sudah dapat terlihat sejak pada zaman Yunani kuno. Terbukti para tokoh filsafat seperti Thales dan kawan-kawan mulai mendominasi hidup dengan akal, tapi tetap menggunakan hati dan iman. Kelahiran pemikiran filsafat barat diawali pada abad ke-6 sebelum Masehi, yang diawali oleh runtuhnya mite-mite dan dongeng-dongeng yang selama ini menjadi pembenaran terhadap setiap gejala alam. Nah, kurang lebihnya seperti itu yang dapat kelompok 2 paparkan mengenai pemikiran filsafat Yunani dan Barat. Adapun untuk rekan-rekan kelas A yang ingin bertanya, silahkan nanti bisa bertanya melalui grup. Kurang lebihnya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Kami dari kelompok 2 undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.